Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Duratul Hayati Lubis. Saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul Konsep Ilmu Berlandaskan Tauhid Ismail Roji Al-Faruqi serta implikasinya di dunia pendidikan, yang sebelumnya berbentuk jurnal dan sekarang saya telah merubahnya ke dalam bentuk makalah. Dan adapun tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen kita Al-Ustadz Radinal Mukhtar Harahap, SHI MPD. Baiklah, untuk masuk yang pertama adalah cover seperti yang kita lihat. Dan adapun bagian yang kedua adalah prakata. Dan dalam prakata terdapat puji syukur kehadiran kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan kepada kita sehingga kita dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Dan yang kedua, salawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan dan membawa pencerahan pada umat manusia sehingga penuh ilmu pengetahuan seperti yang dapat kita rasakan pada saat ini. Dan yang ketiga, tak lupa pula kita ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang siap siaga membimbing dan menebarkan pengetahuannya. Dan berkat rahmat Allah, makalah jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan makalah ini kami susun untuk memenuhi tugas pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudhatul Hasanah. Maka dari itu, jika ditemukan berbagai kekurangan dalam makalah ini, semoga kritik dan saran teman-teman dapat menjadi perbaikan dan dalam makalah-makalah selanjutnya. Dan semoga makalah ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kemudian kita masuk dalam bab isi. Dan untuk yang pertama, bab pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Dan latar belakang masalah, disinilah kita mengetahui latar belakang dalam jurnal ini, yaitu pendidikan adalah salah satu isi yang banyak mempengaruhi peradaban. Karenanya kemajuan dan kemunduran sebuah peradaban dapat terlihat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah ikut mengharumkan dunia pendidikan. Dengan kemajuan yang sangat pesat telah mampu membuka jalan untuk kemajuan peradaban dunia. Namun sangat disayangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak selamanya berdampak baik bagi kehidupan manusia. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini ternyata membawa dampak negatif kepada manusia, terlebih lagi bagi umat Islam. Westernisasi mulai mempengaruhi pikiran dan pandangan umat Islam, namun banyak dari umat Islam yang tidak menyadarinya. Dan bagian yang kedua adalah B. Rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimanakah sejarah pendidikan Islam? Yang kedua, bagaimanakah westernisasi knowledge itu? Dan yang ketiga, apa sajakah konsep islamisasi ilmu berasaskan tauhid? Dan yang keempat, bagaimana cara mengimplementasikan pendidikan Islam dalam dunia pendidikan? Dan yang ketiga, C. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, untuk mengetahui sejarah pendidikan Islam, dan yang kedua untuk mengetahui westernisasi knowledge, dan yang ketiga untuk mengetahui konsep islamisasi ilmu berasaskan tauhid, dan yang keempat untuk mengetahui cara mengimplementasikan pendidikan Islam dalam dunia pendidikan. Dan untuk bab selanjutnya, yaitu bab yang kedua, pembahasan A. Sejarah pendidikan Islam. Kejayaan Islam adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan ilmu pengetahuan. Melalui media pendidikanlah ilmu pengetahuan ini diajarkan. Inilah yang membuat ilmu pengetahuan dengan pendidikan dua hal yang akan selalu berjalan beriringan. Begitu pula dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam pun mengajarkan apa yang diajarkan dalam dunia pendidikan pada umumnya. Maka salah rasanya jika ada pendapat yang mengatakan pendidikan Islam hanya mengajarkan agama tanpa mau mengenal ilmu-ilmu umum. Dan tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan manusia yang baik dan bertakwa, yang menyembah Allah dalam arti sebenarnya, yang membangun struktur pribadinya sesuai dengan syariah Islam serta melaksanakan segenap aktivitas kesehariannya sebagai wujud ketundukannya kepada Tuhan.
Dan adapun pendidikan Islam adalah pendidikan yang teorinya disusun berdasarkan Al-Quran dan hadis atau ayat-ayat qauliyah yang didukung oleh hasil penelitian terhadap ayat-ayat kauniyah atau sebaliknya, hasil penelitian terhadap ayat-ayat kauniyah atau empiris dikonsultasikan dengan ayat-ayat qauliyah. Dan dalam pola pendidikan umat Islam terdapat dua pola besar, yaitu pola yang pertama, pola pemikiran yang bersifat tradisional yang selalu mendasarkan diri pada wahyu yang kemudian berkembang menjadi pola pemikiran sufistis dan mengembangkan pola pendidikan sufi. Dan pola yang kedua adalah pola pemikiran yang rasional yang mementingkan akal pikiran, menimbulkan pola pendidikan empiris rasional. B. Westernisasi knowledge. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan saat ini memang sangatlah perlu kita berikan sebuah apresiasi yang tinggi. Namun bukan berarti kita dapat menerima semua kemajuan ilmu pengetahuan tanpa menyaringnya. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat Islam adalah paham-paham barat yang sudah mulai mempengaruhi worldview umat Islam. Perkembangan keilmuan Islam pun banyak yang terpengaruh dengan pemikiran barat. Kenyataan yang terjadi adalah pemisahan ilmu-ilmu dengan ilmu-ilmu umum dengan ilmu-ilmu agama di berbagai lembaga pendidikan. Dan menurut Al-Faruqi, ada pendikotomian keilmuan menjadi simbol kejatuhan umat Islam. Maka untuk menyelamatkan ilmu pengetahuan dari westernisasi, Al-Faruqi berpendapat untuk melakukan islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu yang diusung oleh Al-Faruqi ini menekankan konsep tauhid sebagai dasar dalam ilmu pengetahuan, karena tauhid adalah inti ajaran Islam dan sejatinya semua yang ada di dunia ini adalah ciptaannya dan hanya Dia yang Maha Esa. Berbagai macam masalah yang menimpa keilmuan Islam dengan adanya paham-paham barat yang mengaburkan nilai-nilai keilmuan saat ini, Al-Faruqi melihat bahwa kemajuan yang dicapai umat Islam merupakan kemajuan yang semu. Usaha-usaha pembaharuan pendidikan Islam pun dilaksanakan dalam rangka untuk mengejar kekurangan dan ketinggalan dari dunia barat dalam segala aspek kehidupan. Maka terdapat kecenderungan adanya dualisme dalam sistem pendidikan umat Islam. Dan pandangan yang dualisme ini menjadi penyebab dari kemunduran yang dialami oleh umat Islam, bahkan sudah mencapai tingkat serius yang disebut malaise. Gejala dualisme itu akan menjadi kian parah, terutama dikarenakan westernisasi yang terjadi telah menembus ke bidang akademik. Ismail Raji Al-Faruqi selanjutnya berpendapat untuk menghilangkan dualisme tersebut dengan cara mengislamisasikan ilmu-ilmu pengetahuan atau dengan mengadakan akulturasi sebuah pengetahuan, sehingga apa yang dikonsepsikan bahwa ilmu pengetahuan bersifat kebaratan dan mengandung dualisme tersebut bisa dilebur dengan ajaran tauhid dan beberapa normatif dalam agama Islam. Dan ketiga, C. Konsep islamisasi ilmu berasaskan tauhid. Dilihat dari aspek normatif teologis, doktrin Islam pada dasarnya mengajarkan kepada pemeluknya untuk memasuki Islam secara kafah, menyeluruh, sebagai lawan dari berislam yang parsial. Islam yang kafah menggarisbawahi terwadahinya berbagai aspek kehidupan dalam Islam. Risalah Nabi Muhammad SAW pun tiada lain hanyalah sebagai rahmat bagi sekalian alam, melandaskan semua ilmu dengan ketauhidan dengan tujuan membawa segala yang ada menuju kesempurnaannya sendiri. Konsepsi tauhid artinya adalah bahwa alam semesta ini sumbunya satu dan orbitnya satu. Artinya adalah bahwa alam semesta itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan menurut Al-Faruqi, akibat dari paradigma yang sekuler, pengetahuan modern menjadi kering, bahkan terpisah sama sekali dari nilai-nilai tauhid, sehingga Al-Faruqi meletakkan pondasi epistemologinya pada prinsip tauhid, yakni suatu prinsip global yang mencangkup 5 kesatuan, yaitu 1. Keesaan atau kesatuan Tuhan, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan dan memelihara semesta. Yang kedua, kesatuan ciptaan atau kesatuan alam, bahwa semesta yang ada ini baik yang material, psikis, spasial atau ruang, biologis, sosial maupun estetis adalah kesatuan yang integral.
Yang ketiga, kesatuan kebenaran dan pengetahuan. Kebenaran bersumber pada realitas, dan jika semua realitas berasal dari sumber yang sama, Tuhan, maka kebenaran tidak mungkin lebih dari satu. Yang keempat, kesatuan hidup. Menurut Faruqi, kehendak Tuhan terdiri atas dua macam, yaitu berupa hukum alam atau sunnatullah dengan segala regularitasnya yang memungkinkan diteliti dan diamati materi. Yang kedua, berupa hukum moral yang harus dipatuhi agama. Keduanya berjalan beriringan, maka tidak ada pemisahan antara yang bersifat spiritual dan material, antara jasmani dan rohani. Dan yang kelima, kesatuan umat manusia. Tata sosial Islam menurut Al-Faruqi adalah universal, mencakup seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Dan menurut Al-Faruqi, tujuan dari rencana kerja Islamisasi pengetahuan yang telah dirancangnya adalah: 1. Penguasa disiplin ilmu modern. Yang kedua, penguasa khazanah Islam. Yang ketiga, penentuan relevansi Islam bagi masing-masing bidang ilmu kebenaran. Yang keempat, pencarian sintesa kreatif antara khazanah Islam dengan ilmu modern. Yang kelima, pengarahan aliran pemikiran Islam ke jalan-jalan yang mencapai pemenuhan pola rencana Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk pembahasan yang terakhir adalah implementasi pendidikan Islam dalam dunia pendidikan. Melihat tujuan dari pendidikan Islam sendiri adalah menanamkan nilai-nilai fundamental Islam kepada setiap muslim terlepas dari disiplin ilmu apapun yang akan dikaji, sehingga diharapkan akan bermunculan bukan hanya generasi masa depan yang berintelektual tinggi, namun generasi muda yang berkualitas dan beriman yang kuat pula. Untuk mengaplikasikan pendidikan Islam ke dalam dunia pendidikan, telah lahir di Indonesia sekolah-sekolah yang memadukan ilmu umum dengan ilmu agama secara sinergis dan seimbang. Misalnya saja di Indonesia dengan maraknya lembaga-lembaga pendidikan yang mendirikan sekolah-sekolah Islam terpadu, sekolah-sekolah berbasis Qur'ani, pesantren-pesantren tahfiz, dan lain sebagainya. Ini semua adalah salah satu upaya pendidikan Islam yang ingin mewarnai dunia pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam berusaha mengintegrasikan Al-Quran dan hadis dalam setiap pelajaran dan setiap kegiatan, karena tujuan mereka adalah menciptakan siswa dan siswi yang berintelektual dan bertakwa. Dan semua itu tak akan dapat terlepas dari peran tauhid dalam ilmu pengetahuan, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai landasan pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah adalah salah satu upaya menanamkan tauhid dalam diri setiap siswa, karena tauhid menurut Al-Faruqi adalah inti ajaran Islam yang mendasari berbagai prinsip dalam kehidupan. Misalnya saja prinsip dalam keluarga, pengetahuan etika, metafisika, sejarah, tata negara atau tata politik, sosial dan ekonomi, ummah dan estetika. Dan selanjutnya adalah bab yang terakhir adalah bab 3, yaitu penutup. Dan dalam penutup ada kesimpulan, yaitu kesimpulan dari jurnal ini adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pula dalam dunia pendidikan ternyata tidak selamanya membawa pengaruh yang positif bagi manusia. Dampak negatif dari pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan telah meresahkan umat Islam khususnya karena dari umat Islam yang mulai terpengaruh dengan doktrin dan pandangan Barat. Namun ilmuwan Islam Ismail Roji Al-Faruqi adalah salah satu ilmuwan Islam ingin berupaya menyelamatkan Islam dari pengaruh Barat dengan mencanangkan pengislamisasian ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu yang ia lakukan ini melandaskan ilmu pada prinsip tauhid. Karena tauhid adalah inti dari ajaran Islam, perealisasian islamisasi ilmu ini mungkin senada dengan mulai dibentuknya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bukan hanya menjadikan agama Islam sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah tersebut. Namun lembaga-lembaga pendidikan Islam ini berupaya mendesain kurikulum yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan siswi pun mendapatkan pelajaran agama bukan hanya dalam materi pelajaran agama Islam saja, namun pelajaran umum pun didasarkan kepada Al-Quran dan hadis, dan setiap kegiatan rutin maupun kegiatan ekstrakurikulernya berusaha menanamkan nilai-nilai Islami dalam diri anak didik, karena diharapkan anak-anak di generasi mendatang dapat memiliki kualitas intelektual dan spiritual yang baik dan unggul. Dan untuk yang terakhir adalah daftar pusaka. Dan daftar pusaka seperti apa yang kita lihat
Dan mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan sesuai pemaparan yang telah saya sampaikan mengenai jurnal yang telah saya rubah ke dalam bentuk makalah. Mungkin ini saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.